sudah pun lengkap ini. Kurang apa lagi nah? Gak masuk akal. Halo Bang Tigor. Kiapa ngana dapat lihat kusut sekali. Boleh kita mampir Jo? Bro Tony. Boleh lah bro. Duduk. Ini bro, lagi stres loh aku ini. Kiapa ngana stres. Kerja lancar, doi banyak. Abang ini ada-ada aja. Gara-gara ini bro, gara-gara ini aku stres. Kiapa lantaran kertas-kertas ini Bang Tigor so stres? Come on lah Bang. Ini loh, dokumen-dokumen buat mengurus izin bangun gereja bro. Udah pun setebal ini, udah lengkap pula. Udah 3 tahun aku urus ini. Ngumpulin tanda tangan warga, datang ke semua instansi pemerintah, meeting ke sana sini, gak beres-beres juga. Oh, berarti so mau ketuk palu dang. Lah iya bro, tapi mana lah aku tahu palunya kemana. Sudah Bang Tigor, tulis surat Jo Pak Presiden. Wah, ada Bro Tony ya. Dari dalam gue nguping sore-sore kok ngomongin palu ya. Mau ngetok apa sih? Mam, kopiku yang mana mam? Yang ini bang. Aduh, so bikin repot ini mantap sekali memang Sore-sore makan ubi kayu goreng dan kopi Aduh, sadap sekali. Makasih. Sama-sama. Kurang DP sabar aja. Mam, Ivan udah pulang kah? Mau pulang malam katanya. Tadi bilang mau ikut demo di lapangan Banteng. Lapangan Banteng? Oh, itu Kementerian Keuangan Kang. Kagak tahu deh ya. Katanya sih mau demo soal pajak Bro Tony. Oh, memang viral sekali itu soal pejabat pajak pamer harta begitu di medsos. Dorang pe mobil mewah, tas mewah, rumah basar. Dari mana dorang punya doi itu ya? Torang bakarja setengah mati, masih babagini Jo. Ngana tahu kan? Itu pejabat so ditangkap KPK. Ya, kita ini kan katanya udah merdeka. Tahun ini 78 tahun. Bayangkan, 78 tahun. Tapi kenyataannya masih kayak gini pun. Gini gimana maksud lu bang? Ya tadi, sudah 78 tahun merdeka, korupsinya malah makin gila. Udah gitu pun diskriminasinya belum hilang-hilang sampai sekarang. Gua pikir bener juga. Padahal gue juga lahir di sini. Minum air dari tanah sini. Sama Ci. Kerja juga di sini. Tapi rasanya kok gue terima perlakuan beda gitu ya? Nah, itulah mam. Apalagi urusan izin gereja mam. Padahal orang Kristen, kita nih, kita kan juga warga negara Indonesia. Betul. Kita pikir torang selalu diperlakukan tidak adil. Torang dianggap tidak ada andil di republik ini. Padahal pun kita juga bayar pajak di sini. Bro Tony tahu, kita makan rica-rica juga kena pajak, Bro. Nyanda tahu kita. Dodo Pap. Dari tadi kita cari-cari rupanya ngana nongkrong di sini, Kang. Iya pelai ngana sedatang kamari, Mam. Semua jemput pak kita kah? Pap lupa. Ada rapat panitia HUT malam ini, Kang. HUT? Siapa pe hari jadi? Ya ampun, HUT RI, acara 17-an, Pap. Iya. Nah, itulah. Setiap 17 Agustus kita rayakan kemerdekaan. Kita ini sebenarnya udah merdeka apa belum? Malam baik Pak Barnabas. Basinggah kuah. Boleh, kalau tidak mengganggu. Soalnya saya lihat dari jauh, kelihatannya seru sekali obrolan Bapak Ibu ini. Ini bapak-bapak, kalau sobaku dapa, lupa pulang. Lagi ngobrol apa nih kalau boleh tahu? Soal itu Pak. Apa tuh Pak? Diskriminasi. Oh, diskriminasi katanya. Kita ini minoritas, selalu tidak dianggap di negeri ini. Gitu loh Pak Barnabas. Jangan sebut minoritas lah Ci. Minoritas, mayoritas, itu mah cuma soal jumlah. Soal angka saja. Kontribusi kepada negeri ini jauh lebih penting daripada soal jumlah.
itulah Pak Barnabas. Kita ini orang Kristen maksudnya. Iya. Macam tak dianggap pernah kasih kontribusi. Siapa bilang? Sejak sebelum merdeka, banyak orang Kristen dari suku Jawa, Batak, Manado, Toraja, Timor, bahkan Tionghoa berjuang untuk negeri ini. Tidak berbeda dengan yang lain. Wah, ini kebetulan ada pensiunan tentara mampir. Iya toh? Coba kita dengar dulu dari pensiunan Mayor PC Rita. Setuju gue. Ngomong-ngomong soal perjuangan, kalau orang Tionghoa kayak gue, siapa contohnya Pak Barnabas? Banyak. Di tahun 1928 saja sudah ada majalah Sinpo milik orang Tionghoa yang pertama kali memuat lagu Indonesia Raya. Oh, W.S. Supratman punya lagu, Kang? Tidak salah, Bu. Yang sekarang jadi lagu kebangsaan kita. Dan di masa-masa penuh gejolak mempertahankan kemerdekaan, ada satu tokoh Tionghoa yang sangat berani. Oh, iya Pak. Siapa? John Lee. John Lee. Nah, baru pertama kali dengar bukan? Kalau dari suku Batak siapa Pak? Banyak sekali. Yang paling dikenal luas tentu Jenderal TB Simatupang Dari Manado? Siapa Pak Barnabas? dan Mogot. Ah, DP nama kayak jalan dari Grogol ke Tangerang. Jalan macet. Benar sekali. Dari beberapa pahlawan Kristen tadi saja, kita belajar arti mencintai tanah air apapun keadaannya. Wah, seru nih. Ceritain dong tentang John Lee. TB Simatupang juga lah ya Pak. Dan Mogot kita nggak tahu DP cerita seperti apa, Kang? Nah, suguhin kopi dulu dong mah buat Pak Barnabas. Pensiunan tentara paling nendang, ya minum kopi hitam biar otaknya terang benderang. Minum Pak. Bentar ya, Pak. Hati saya ini selalu bergetar setiap kali menceritakan kisah para pahlawan kita. Tekad dan semangatnya hanya demi Indonesia. John Lee dilahirkan dari keluarga Tionghoa penganut Buddha. Namun sejak muda, ia telah menjadi Kristen yang taat. Ia pernah menjadi buruh di pelabuhan Tanjung Priuk loh. Hah? Buruh? Kuli angkut? Ya, namun berkat kegigihannya ia kemudian diterima di Angkatan Laut RI. Wow, seorang Tionghoa jadi angkatan laut. Jangan heran, sekarang pun banyak anak muda Tionghoa masuk akabri. Iya. Banyak. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda datang kembali dan memblokade perairan Indonesia agar perekonomian kita lumpuh. John Lee ini pemberani. Kapalnya yang bernama Outlaw memperdaya kapal-kapalnya Belanda dan berhasil menembus blokade Belanda untuk menjual hasil bumi yang kemudian ditukar dengan senjata untuk militer Indonesia. Nah, permisi. Silakan kopinya bapak-bapak. Terima kasih. Hebat kali si John Lee ini Pak. Memang hebat. Di kabin kapalnya, dekat kemudi, ia taruh tulisan, "Kemudikan kapal ini demi Tuhan, negeriku, dan umat manusia." Mantap kali. Gue yakin tuh tulisan itu yang terus memompa semangat John Lee. Pastinya. John Lee dijuluki sebagai The Great Smuggler with the Bible karena melihat kebiasaan John Lee yang tidak pernah jauh dari Alkitabnya. Memang mantap sekali John Lee ini ya. Mari kita Alkitab selupa taruh di mana. Betul. Nah, untuk mengenang John Lee, sebuah kapal perang canggih milik Angkatan Laut kemudian dinamai KRI John Lee. Kalau TB Simatupang kayak mana ceritanya Pak? Baik. Putra Sidikalang ini pernah bergerilya bersama Jenderal Sudirman. Kemudian malah menggantikan Sudirman menjadi Kepala Staf Angkatan Perang. Oh, yang kalau sekarang sebutannya Panglima TNI bukan? Betul.
Tapi kemudian ia tersingkir karena tidak cocok dengan Presiden Soekarno. Bagaimana bisanya tidak cocok sama presiden sendiri, Jo? Entahlah, ia adalah salah satu konseptor dasar-dasar kemiliteran di Indonesia. Di gereja ia juga dikenal sebagai pemikir. Dia katakan, sebagai umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang berhutang. Hah, berhutang? Emangnya jualan apa kita? Mamam. Cerita ini nggak bisa dengar utang, langsung mikir bisnis. Pastilah. Jadi, maksud berhutang itu, Tuhan sudah menyelamatkan dan memberkati kita. Maka tugas kita adalah membayar hutang dengan cara melayani sesama. Sabantar. Dan mogot Bapak belum cerita, Kang? Nah, kalau yang ini cerita tentang anak muda. Anak muda ini. Tapi walaupun dia masih muda, kisah pahlawannya begini. Pemuda tampan dari Manado ini sudah berpangkat mayor. Padahal umurnya waktu itu belum 18 tahun. Mantap. Masih muda belia, sudah jadi mayor tentara. Bukan cuma itu, Bu Sarce. Dia adalah kepala Akademi Militer di Tangerang. Nah, ketika ia memimpin pasukan menuju Serpong untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah perang, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata. Baku tembak. Persis. Gugurlah 70 taruna akademi, termasuk mayor dan mogot. Tragedi itu dikenal sebagai peristiwa Lengkong. Lengkong. Yang perkabungan di belakang gereja GKBSD. Ya, betul. Monumen dan mogot didirikan di BSD untuk mengenang dia. Oh, Kasiang dan mogot. Pemuda seumur dia lagi mau enak-enak pacaran. Pacarnya begitu pilu meratapi kepergian dan mogot. Namun dia bangga akan pengorbanannya bagi Indonesia. Lalu sang pacar ini memotong rambutnya yang panjangnya sepinggang dan dikubur bersama jenazah dan mogot sebagai kado terakhir buat sang kekasih. Wah, mantap kali. Dengar cerita pahlawan itu, kita jadi malu ya, Pak. Mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa pernah menuntut balas jasa pun. Jadi gimana seharusnya torang punya sikap sebagai umat Kristen di negara ini? Yang jelas, kita harus memberikan kontribusi yang bermakna bagi kemajuan bangsa kita, dimanapun kita berada. Intinya adalah, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, apapun keadaannya. Setuju kita. Ada firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman kita di dalam berbangsa dan bernegara. Yang benar. Apa bunyi DP ayat, Pak? Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.